Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari supercar McLaren 720S mengalami kecelakaan horor hingga terbelah dua di Sukoharjo. Mobil itu menabrak tiang listrik hingga rusak tak berbentuk. Mobil supercar McLaren 720S milik konten kreator sekaligus streamer game Andra ST rusak parah di Jalan Raya Sukoharjo, Solo. Kecelakaan terjadi saat Andra sama teman-temannya konten kreator lain. Kecelakaan diduga akibat ban belakang hilang kendali saat supercar melaju dalam kecepatan tinggi. Mobil menabrak tiang listrik dan terbelah dua. Meski mengalami kecelakaan hebat, seluruh penumpang selamat. Kini menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, ajang balapan motor Muna Race 2026 digelar di Jalan Bypass, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diwarnai insiden kecelakaan. Dua pembalap terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dua pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja dua di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang penumpang ojek online terjatuh dari motor usai tersangkut kabel di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kamera dashboard mobil merekam detik-detik wanita penumpang ojek online terjatuh di Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru. Lagi-lagi penyebab kecelakaan akibat korban terjerat kabel menjuntai. Korban tidak alami luka serius karena langsung bangun mengetahui banyaknya kendaraan melintas di belakangnya. Menurut warga, kabel semrawut di kawasan ini sebagai menjuntai di jalan karena tersangkut kendaraan besar yang melintas. Informasi lainnya pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah ternyata situ ditemukan ya ada luka lubang. Ya kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan.
Diduga menjadi korban eksploitasi anak, seorang bocah menjadi sasaran penganiayaan seorang lansia disabilitas di Depok, Jawa Barat. Warga yang pergoki aksi pelaku malah dapat perlawanan dan pelaku menyatakan korban adalah anak angkatnya. Seorang bapak penyandang disabilitas terekam warga tengah menganiaya bocah di bawah jembatan penyeberangan orang kawasan Margonda, Depok. Ironisnya saat ditegur warga, ia malah melawan dan mengatakan sebagai ayah pungutnya. Akibat kejadian ini, korban hanya bisa menangis dan mengalami luka di bagian telinga sebelah kanan. Usai viral, polisi mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Sementara orang tua korban juga dipanggil. Hasilnya, pelaku adalah tetangga korban. Dan sebelum dipanggil ke polisi, kedua pihak memilih berdamai. Maksudnya pelaku ini tidak memiliki hubungan dengan korban, tapi yang datang kemari korban didampingi oleh ibu korban, kan begitu, dan melakukan perdamaian. Ya, seperti yang sampaikan ada surat perdamaian segala macam. Saat ini polisi pun masih mengembangkan kasus untuk mengetahui apakah kejadian terkait dengan dugaan eksploitasi anak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral video seorang pelajar SMP dianiaya hingga diinjak wajahnya karena dituduh mencuri uang Rp10.000 di Kabupaten Aceh Timur. Keluarga korban tidak terima dan melapor dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Aceh Timur. Aksi bullying masih terus terjadi. Kali ini menimpa IF, pelajar SMP berusia 14 tahun, terbaring di lantai karena kewalahan menerima siksaan fisik dari teman sejawatnya. Seperti yang dilakukan seorang perempuan yang diduga menginjak wajahnya, lalu membanting dan menyeret korban. Pelaku memaksa korban mengaku bahwa dirinya telah mengambil uang atau mencuri uang milik pelaku. Namun korban berulang kali membantah tuduhan tersebut. 4 hari setelah kejadian, kakak kandung korban didampingi tim kuasa hukum resmi melaporkan terduga pelaku berinisial AH ke Polres Aceh Timur. Keluarga menegaskan menolak hasil perdamaian yang difasilitasi oleh aparat desa karena hanya melibatkan ibu tiri korban tanpa sepengetahuan keluarga kandungnya. Sementara itu pemirsa, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis di Manado meninggal dalam kamar tidurnya. Peristiwa itu jadi perhatian publik setelah muncul dugaan perundungan yang dialami dokter tersebut selama ia menjalani pendidikan. Tangis keluarga Dr. Adrian Rantung tak terbendung ketika melihat jenazah dokter PPDS itu disemayamkan di rumah duka. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal oleh sang ayah di dalam kamar tidurnya di Manado, Sulawesi Utara. Pihak keluarga menepis kabar yang beredar bahwa Dr. Adrian meninggal karena mengakhiri hidup. Pria yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis itu menurut keluarga meninggal karena kelelahan. Peristiwa meninggalnya Dr. PPDS Adrian Rantung mendapat sorotan dari publik karena ia diduga mengalami perundungan selama menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit tempat ia bertugas maupun dari pihak kepolisian. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Atas insiden tersebut, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kando, Manado, menyusul kasus meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Adrian Rantung. Penghentian kegiatan PPDS anestesi ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama RSUP Kando, Manado pada 6 Juli 2026. Dalam surat tersebut, kegiatan PPDS anestesi RS Kando dihentikan sampai penanganan dugaan perundungan selesai. Setelah itu, penyebab meninggalnya Dr. Adrian termasuk dugaan adanya perundungan masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi Kemenkes. Istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh Aibtu N dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi memburuk, korban batal menjalani visum di Rumah Sakit Polri Jakarta.
Berinisial M, istri Siri, korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh suaminya, Aibtu N, dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka korban memburuk, bahkan ditemukan ulat hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya korban dijadwalkan akan menjalani visum lanjut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun kondisi kesehatan korban menurun menjadi poin utama langkah visum akan dilakukan di Cirebon. Menurut pengacara kondang Hotman Paris Nasution, kondisi ekonomi dan kemiskinan membuat korban terpaksa bertahan meski harus menerima kekerasan dari pelaku. Jadi gini, dari awal ini keluarga sangat miskin banget. Takut, dan kitalah yang berhasil membongkar kasus ini. Kita amankan dia ke rumah aman. Hotman yang bayar, ambulans yang bayar, pengacara semua transport kita yang bayar. Kemarin Menteri Kesehatan udah datang, Menteri PPA, Pelindungan Perempuan Anak, ya katanya akan dimasukkan ke rumah sakit. Tapi awalnya kita semua, ya memang sangat miskin. Makanya saya berulang-ulang, kenapa cewek mau disandra bertahun-tahun, dianiaya bertahun-tahun, nggak kabur gitu loh. Kayak Jupiter itu kan 3 tahun. Waktu dia pergi sebagai debt collector, dirusak aja kacanya. Temboknya diketok-ketok atau teriak biar Pak RT RW datang. Why? Akhirnya aku pikir-pikir, ini mungkin semua karena faktor kemiskinan. Wanita-wanita itu pada takut pergi, karena kalau pergi siapa yang ngasih makan gitu. Makanya kalian wanita bekerjalah kau semua, jangan mau miskin ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. Diketahui YT korban penganiayaan Taufik Hidayat masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Wanita berumur 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya melibatkan sebanyak 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Sementara itu, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli,
yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman ya 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi tetapkan 14 tersangka baru dalam kasus daycare Little Aresa di Yogyakarta. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru. Belasan tersangka antara lain 2 admin, 1 petugas rumah tanggaan, dan 1 satpam. Sementara sebanyak 10 tersangka lain adalah pengasuh anak. Para tersangka diancam pasal berlapis tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Dengan tambahan 14 orang tersangka baru ini, jumlah tersangka menjadi 27 orang. Terkait dengan 1 satpam, kemudian yang 1 yang bersih-bersih itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara bermodus love scamming di Medan, Sumatera Utara. 7 warga negara asing ditangkap. Penggerebekan ini dilakukan oleh tim gabungan bermula dari informasi diterima Polda Sumut mengenai aktivitas mencurigakan warga negara asing di kawasan CBD Polonia, Medan. Kasus kemudian dikembangkan di kawasan Royal Sumatera dan juga Hotel Golden Eleven. Tugas mengamankan 7 WNA dan 31 WNI sebagai penggerak jaringan penipuan daring. Modus sindikat ini memanipulasi identitas di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mendekati serta mengecoh korban di luar negeri hingga mengalami kerugian secara finansial. Para pelaku secara khusus menargetkan pria kebangsaan Jepang sebagai korban penipuan. Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kedubes Tiongkok dan juga Kedubes Vietnam di Indonesia untuk proses deportasi terhadap ke-7 WNA. Kini para WNA juga diajukan untuk pencekalan selama 10 tahun lamanya. Ya pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial, netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya mirip foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai, netizen ramai-ramai meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosialnya. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar perpohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun media sosial pribadi. Lucunya ada netizen yang membuat Cristiano Ronaldo pun menirunya dan menulis caption, "Usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa." Sontak aksi ini menuai banyak reaksi dari publik.
Sementara seorang pria asal Bandung Barat, pemirsa, Jawa Barat diterkam buaya saat memperbaiki kapal jukung di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria asal Bandung Barat, Jawa Barat diterkam buaya saat memperbaiki kapal jukung di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban yang bernama Ipan Murzaman ini diketahui tengah melakukan perbaikan kemudi jukung bersama 2 orang rekannya Senin dini hari lalu. Korban yang melompat ke sungai tiba-tiba diterkam seekor buaya. Tubuh korban kemudian diseret ke dalam air. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino menyatakan hingga saat ini tubuh korban masih dalam pencarian.